Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Kami dari kelas A2 Ekonomi Teknik akan presentasikan hasil analisis kelayakan investasi untuk mini project 2 yang berfokus pada studi kasus yang telah ditentukan. Next. Perkenalkan, tim kami terdiri dari 2 anggota, yaitu Rahmalika Umarazilka dengan NIM akhir 005 dan Yelis Iswatun Hasanah dengan NIM akhir 009. Next. Studi kasus yang kami bahas adalah mengenai keputusan yang harus diambil oleh Departemen Kehutanan. Mereka mempertimbangkan 2 alternatif lokasi taman, yaitu lokasi B dan lokasi C, di mana lokasi B membutuhkan investasi sebesar 1,5 miliar, biaya perawatan 25 juta per tahun, pendapatan 350 juta per tahun, dan disbenefit sebesar 15 juta per tahun. Lokasi C membutuhkan investasi sebesar 2,5 miliar, biaya operasional sebesar 30 juta per tahun, biaya pendapatan sebesar 500 juta per tahun, dan disbenefitnya sebesar 20 juta per tahun. Dengan kondisi umumnya, tingkat bunga sebesar 12% per tahun dan umur taman dianggap tidak terhingga. Tujuan kami adalah menentukan lokasi mana yang harus dipilih dengan menggunakan metode rasio BC. Next. Berikut ini adalah ringkasan data yang diketahui dari studi kasus. Next. Untuk proyeksi umur yang tidak terhingga, kami menggunakan pendekatan nilai tahunan ekuivalen atau annual equipment AE untuk investasi awal. Nah, rumus yang digunakan yang pertama kondisi biaya investasi dikonversi dari investasi awal ke biaya tahunan atau AE dengan rumus P kali I, di mana P adalah biaya investasi awal dan I adalah tingkat bunga tahunan yaitu 12%. Untuk rumus umum rasio BC yang digunakan adalah pendapatan tahunan dikurangi disbenefit tahunan dibagi AE investasi plus ongkos perawatan atau operasional. Next. Mari kita lihat hasil perhitungan yang telah kami lakukan di Excel. Yang pertama, untuk lokasi B, AE investasi B diperoleh sebesar 180 juta, total biaya tahunan sebesar 205 juta, dan rasio BC untuk lokasi B diperoleh nilai 1,6341. Untuk lokasi C, AE investasi C diperoleh sebesar 300 juta, total biaya tahunan sebesar 330 juta, dan rasio BC lokasi C diperoleh dengan nilai 1,4545. Next. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan di mana lokasi B untuk rasio BC sebesar 1,634 dan lokasi C sebesar 1,455. Di mana untuk kriteria keputusan rasio BC adalah jika BC lebih besar atau sama dengan 1, maka proyek diterima atau layak. Jika rasio BC kurang dari 1, maka proyek ditolak atau tidak layak. Kedua lokasi B dan C adalah proyek yang layak karena rasio BC keduanya lebih besar dari 1. Namun, untuk memilih alternatif yang terbaik, kita memilih lokasi dengan rasio BC yang paling tinggi, yaitu lokasi B. Sehingga lokasi B yang seharusnya dipilih dan layak untuk dilaksanakan karena memberikan efisiensi ekonomi yang paling tinggi. Next. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, pada slide ini kita bisa melihat data utama yang digunakan dalam perhitungan benefit cost ratio, yaitu biaya pembangunan awal proyek adalah sebesar 120 miliar. Lalu ada biaya pemeliharaan tahunan sebesar 4 juta rupiah per tahun. Selanjutnya proyek ini menghasilkan benefit atau manfaat ekonomi sebesar 70 juta rupiah per tahun. Umur proyek direncanakan selama 25 tahun dengan tingkat suku bunga atau diskon rate sebesar 8%. Seluruh data inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai present worth benefit dan present worth cost. Pada bagian ini, kita masuk ke proses perhitungan. Pertama, kita menghitung faktor present worth of annuity dengan rumus P per A pada bunga 8% selama 25 tahun. Hasilnya adalah 10,6747. Faktor ini digunakan untuk mengkonversi nilai tahunan menjadi nilai saat ini. Lalu benefit tahunan sebesar 70 juta dikalikan faktor tersebut, sehingga didapat present worth benefit sebesar 747 juta rupiah. Selanjutnya, kita menghitung present worth cost tahunan, yaitu biaya pemeliharaan 4 juta per tahun dikalikan faktor yang sama, hasilnya sekitar 42 juta rupiah.
Setelah itu, kita jumlahkan dengan biaya pembangunan awal sebesar 120 miliar, sehingga total present worth cost menjadi 124 miliar. Terakhir, kita hitung benefit cost ratio, yaitu present worth benefit dibagi present worth cost. Hasilnya adalah 0,601 atau kurang dari 1. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa proyek ini tidak layak secara ekonomi, karena manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada total biaya yang dikeluarkan selama umur proyek. Dengan kata lain, benefit yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya investasi awal dan biaya pemeliharaan. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.